Terus anyway rumahnya udah ada bakal nanti yang ngisi nih bareng-bareng. Waduh, sendiri dulu ya kayak. Sendiri dulu ya. Incomers, berjumpa lagi dengan saya EN Wirono. Hari ini di Income Talk saya kedatangan tamu spesial, seorang laki-laki muda, ganteng, profesinya seorang dokter, tapi nggak cuma dokter, banyak lagi yang lain. And nggak sabar lagi, langsung aku sapa. Hai Dokter Niko Saputra. Halo Kak EN, apa kabar Kak EN? Alhamdulillah, baik. Ya, jadi Dokter Niko Saputra ini saya mengenalnya waktu lalu ada event. Yes, terus kita sama-sama jadi pembicara dan saya ngelihat banyak sekali hal positif yang saya bisa belajar dari Dokter Niko. Dan aku mau membagi ilmu-ilmu penting ini, insight-nya langsung dari sumbernya yang hari ini dihadirkan di Income Talk. Tentunya nanti dokter bisa sharing apapun yang positif untuk teman-teman income viewers. Okay. Dok, how are you? I'm fine. Sekarang ngapain aja kesibukan? Jadi kalau untuk masalah kesibukan, mau mulai dari mana dulu nih? Soalnya bingung kayak. First apa yang main dulu? Oke, jadi sesuai dengan profesi utama mungkin ya. Karena kan aku basicnya juga seorang dokter. Jadi of course aku udah dominan dokternya dulu diduluanin. Jadi untuk sementara kalau ditanya kesibukan, aku sekarang masih praktek di salah satu rumah sakit swasta di Palembang. Ini baru pulang nih. Wah, baru pulang langsung tapi ya experience-nya. Baru gitu. pulang jaga langsung sempetin waktu kesini. Jadi aku tetap praktek, tapi aku prakteknya di kota Palembang. Karena aku punya pekerjaan lain yang memang diharuskan bukan di Palembang. Nah, selain aku jadi dokter, aku juga saat ini menjadi TV host nasional, yang dimana acara TV itu memang dia mempromosikan pariwisata sekaligus juga mengedukasi ke masyarakat terpencil. Jadi mau nggak mau harus pindah ke Jakarta karena kita traveling keliling Indonesia. Jadi pekerjaannya, kesibukannya di Palembang, Jakarta, dan keliling Indonesia. Jadi udah bener-bener kayak agak bisa mantep nih di satu provinsi, pasti bakal berangkat lagi. Iya, gitu. soalnya kita janjian aja, aku ngebooking kayak udah beberapa dari waktu yang lalu. Ya? Terus tapi with humble-nya Dokter Niko, Kak ini tanggal sekian aku ada di Palembang, bisa nih gitu. And thank you so much gitu, spend waktunya mahal loh. Dan yang pasti kalau dokternya kayak gini, modelnya kayaknya semua orang mau sakit ya dok. Waduh, jangan sakit tapi ya, kalau bisa medical check up aja. Yang teenage terutama tuh kayaknya mau sakit gitu. Dokter Niko, aku tuh penasaran ya, kan orang biasanya udah jadi dokter ya udah puas aja gitu. Tapi kenapa dokter mau ribet gitu ya, mau capek? Kan jadi dokter tadi TV host nasional, dokter traveler gitu kan, sesuai dengan tema hari ini The Dream Doctor gitu ya. Jadi dokter yang punya mimpi beyond dari sekedar profesinya. Itu kenapa dok gitu? Kenapa ya udahlah praktek aja santai gitu. Kenapa masih mau jadi TV host gitu? Jadi kalau kita ngelihat dari belakang, dari sebelum-sebelumnya, aku itu melihat di diri aku dulu, di diri sendiri dulu. Jadi buat teman-teman juga harus mengetahui dirinya dulu. Sebenarnya lo tuh punya kelebihan apa sih gitu lah. Nah kalau setelah aku lihat, dari kecil memang cita-cita aku tuh pengennya menjadi dokter. Dari kecil banget, kalau ditanya dari TK, SD, selalu cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter. Tapi setelah SMA, dari SMP ke SMA, aku ada SMA sih seingat aku, ada satu sosok yang dimana dia seorang dokter juga, tapi seorang aktor juga. Saat itu kalau KN kenal almarhum Dr. Rian Tamrin, yang dulunya punya acara Dokter Os Indonesia itu. Oh udah meninggal ya? Udah meninggal. Nah itu adalah salah satu sosok. Menurut saya di kita tuh juga punya salah satu sosok panutan supaya ambil positifnya gitu. Nah aku tuh ngelihat kayak sosok itu kok bisa ya dia jadi dokter tapi bisa jadi artis juga. Jadi kepikiran lah saat masuk SMA kayak gue nggak bisa jadi dokter aja nih, gue mau jadi orang yang dikenal orang banyak. Tapi dengan cara apa? Dengan cara aku punya bakat di bidang seni. Jadi saat itu pas aku sekolah, aku udah aktif ekskul yang emang bidang seni. Salah satunya adalah
seni suara, musik dan juga teater, tapi lebih ke teater. Jadi kayak mengembangkan jiwa seninya, aku juga senang acting gitu kan dan lain-lain. Tapi tetap di hati ini cita-citanya utamanya tetap menjadi seorang dokter. Singkat cerita, akhirnya setelah lulus sekolah, aku masuk ke kuliah dengan langsung jalur undangan di pendidikan dokter, tepatnya di Palembang. Nah, karena pendidikan dokter itu sangat sibuk, aku nggak bisa bilang nyantai ya, udah itu sangat sibuk banget. Jadi aku harus fokus dulu nih, fokus bener-bener sampai jadi dokter kurang dan lebih 5,5 tahun. Nah, singkat cerita lagi udah jadi dokter, terus ternyata aku lulusan angkatan corona. Jadi yang pertama kali angkatan corona pertama kali itu, kita dokter yang baru tuh nggak boleh untuk praktek saat itu. Jadi pemerintah nyuruh kita untuk tidak boleh kerja selama kurang dan lebih 4 bulan. Jadi aku nganggur dong. Kita keluar rumah nggak boleh, saat itu kan kerja juga nggak ada. Cuman udah jadi dokter mau gimana. Akhirnya aku mikir keras, aku punya jiwa seni nih. Gimana kalau aku tuangkan jiwa aku ini melalui media sosial. Salah satunya saat itu platform pertama yaitu TikTok. Jadi karena udah aktif di TikTok, tapi memang konten edukasi, terus juga konten daily activity, terus juga tentang seni, aku nyanyi lah gitu-gitu aku tuangkan, ternyata banyak antusias teman-teman yang suka dengan konten aku. Jadi lama-kelamaan dengan adanya konsisten itu, aku mulai dikenal banyak orang. Nah, semakin banyak dimulai kenal banyak orang, aku akhirnya praktek juga jadi dokter, terus ditawar-tawarin lah. Nah, pertama kali itu ditawarin casting ialah Dokter Traveler ini. Terus pas aku lihat Dokter Traveler ini apa, acara apa, ternyata itu acara baru yang dimana dia tuh kayak rebrandingnya Dokter Oz zaman dulu. Yang acara kesehatan juga di TV nasional itu, tapi dia konsepnya bukan di studio tapi di luar. Jadi kayak traveling. Nah, karena aku tahu itu adalah salah satu dream job atau my dream banget gitu kan, apalagi sebelumnya juga salah satu panutan tadi almarhum Dr. Rian Tamrin, itu benar-benar semangatnya luar biasa. Aku sampai pergi flight ke Jakarta sendirian, menggunakan biaya sendiri, akhirnya aku casting dan alhamdulillah langsung lulus menjadi host tersebut. Nah, jadi setelah udah jadi host di TV itu, aku harus membagi waktu nih antara dokter dan juga sebagai entertainnya. Nah, tadi kalau pertanyaannya kenapa mau gitu kan, kenapa mau keluar dari, kenapa nggak jadi dokter aja gitu. Balik lagi tadi, dari dulu aku memang cita-citanya seorang dokter. Tapi aku punya hobi di bidang seni yang aku pengen kerjakan itu menjadi suatu pekerjaan. Jadi kayak di diri aku itu kayak ketika aku tidak mencoba sesuatu yang aku pengen, aku merasa kayak aku tuh kayak gak ada apa-apanya gitu. Sedangkan kita hidup tuh harus bisa bermanfaat dan mencoba. Jangan sampai kita udah males mencoba gitu kan, padahal Tuhan udah ngasih kita kesehatan, ngasih kemampuan, harusnya dicoba. Yang namanya gagal wajar, tapi ya ketika aku punya niat yang baik dan juga punya semangat yang kuat, akhirnya aku coba, ternyata bisa. Di kedua pekerjaan yang menurut aku sangat jauh berbeda, itu bisa dijalanin berbarengan. Tapi ya dengan mungkin faktor keberuntungan juga, dan tentunya faktor usaha di diri kita. Jadi kalau ditanya kenapa mau, karena emang jiwa aku sendiri yang pengen dan juga cita-cita gitu. Wow. Harus berani keluar dari zona nyaman lah ya. Jadi ini betul-betul linear sama judul kita, Dok, The Dreamer Dokter gitu ya. Jadi memang kekuatan sebuah mimpi itu luar biasa. Betul. Ya, sampai siapa menjadi role model, akhirnya sampai jadi TV hostnya ngelanjutin acaranya beliau. Betul. Dan dokter akhirnya kan ngerasain bahwa mimpi itu penting banget gitu kan. Mimpi itu penting. Ya, dan dari kecil pengen jadi dokter dan akhirnya kejadian jadi dokter. Betul. Gitu kan. Jadi kalau mau punya sesuatu ya harus punya mimpi. Benar. Jadi mimpi itu yang akan menuntun kita untuk nyampe ke sana. Betul. Gitu ya, Dok. Bahkan cita-cita yang selain dokter juga tadi aku bilang jadi artis. Istilahnya kayak aku siapa gitu loh, keluarga nggak ada artis, keluarga nggak ada dokter, terus aku tinggal di Sumatera Selatan ya, maksudnya kalau kita di dunia entertain memang lebih dominan ke ibu kota ya, Jakarta ya, itu channelnya lebih banyak gitu kan, kayak kita mau casting dan lain-lain itu, sedangkan aku tinggal di Palembang tuh kayak kalau dipikir-pikir dulu tuh kayak nggak mungkin lah gitu kan, impossible gitu ya. Tapi ternyata nggak ada yang nggak mungkin ketika emang kita balik lagi punya mimpi dan kita punya mimpi, kita usaha dengan kuat dan punya niat yang tulus, pasti bakal bisa terjadi gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi aku percaya banget bahwa dokter juga nyiapin itu semua ya, Yes, mulai of dari course. apa aja sih kira-kira mentalnya, spiritnya, Betul. karena kan nggak gampang.
Benar. doing two activities yang different ya, dua personality, ya. dua peran yang berbeda banget. Satu harus ketemu passion yang ya notabene sometimes sakit gitu ya. Terus kemudian satu lagi harus mengeksplor dunia pariwisata, kayak satu tempat yang harus kita ceritain, yang itu kan butuh knowledge juga, walaupun mungkin udah di guidance sama tim gitu. Nah, apa sih Dok yang dipersiapkan untuk bisa jadi seorang Niko Saputra hari ini gitu? Mental apa, terus skill apa gitu yang dulu dipelajari dari kecil banget gitu? Oke, kalau di akademik tentunya pasti peran orang tua sangat penting ya, Kak. Jadi peran orang tua tuh memang aku juga sangat bersyukur dilahirkan di dunia ini karena orang tua aku juga dengan pendidikan yang mereka berikan aku sampai sekarang. To be honest itu merupakan kayak suatu faktor keberuntungan juga ya. Mendapatkan orang tua yang memang notabene papa mama itu fokusnya ke pendidikan. Jadi anak-anaknya itu memang selalu diutamakan pendidikan dulu gimana pun caranya. Nah jadi persiapan pertama otomatis pendidikan karena dari kecil kan. Terus kedua, mama itu melihat dari tiap anaknya itu kayak kamu punya bakat apa. Itu ditunjukin. Dulu aku dari zaman kecil, aku udah ikut lomba-lomba, ikut lomba band, ikut lomba nyanyi, bahkan ikut lomba modeling. Kayak yang entertainnya itu dari mama tuh udah dilatih. Dari aku kecil yang sehingga aku baru memikirkan sekarang, oh ternyata orang tua tuh tahu bakat seorang anaknya tuh mau dikemanain dan mama mengarahkan itu gitu. Jadi kayak akademiknya jalan, tapi aku juga punya bidang entertain ini, kenapa nggak disalurkan? Sehingga waktu pas aku udah mulai dewasa, yaitu pas SMA, makanya aku tadi udah kebuka pikirannya. Mungkin buat anak-anak teman-teman sekarang milenial ya, sekarang udah bukan milenial lagi ya, Z. Nah yang lagi SMA sekarang, kalian juga harus coba berkaca di diri dulu, kira-kira kalian tuh punya bakat mengarah kemana? Kalau emang kalian punya di bakat seni, contoh kayak aku, kalian lakukan itu, pasti di sekolah punya ekskul. Nah ekskul itu memang kenapa dibuat coba pertanyaannya, kenapa sekolah sampai susah-susah buat ekskul? Karena itu ada tujuannya dan itu harus menyesuaikan dengan passion kita. Kalau kayak aku karena mungkin dari kecil mama udah tahu bakat aku sana, makanya pas aku sekolah, aku lari ke teater. Karena aku juga pengen jadi pemain film, aku juga pengen ngomong di depan orang nggak gugup, percaya dirinya harus lebih itu. Jadi persiapannya udah dari kecil dan dari remaja itu udah dipersiapkan banget. Sampai dari teater akademik. juga dulu? Teater juga, sampai saya ikut lomba-lomba. Bahkan kebanyakan hampir 60% prestasi yang aku dapat itu dari teater. Dulu waktu pas zaman SMA. Di Palembang? Di Palembang. Jadi emang udah bakatnya ke sana gitu kan. Nah tapi ya karena balik lagi tadi pas udah kuliah kedokteran kan nggak bisa. Seninya nggak bisa keluar lagi nih, tapi bukan berarti aku tidak mengeluarkan itu. Jadi kayak tidur dulu, ketika aku udah jadi dokter, ada satu mimpi yang dari dulu aku pengen, aku cobain dulu. Jadi kayak kita punya prioritas masalah dan kita harus menentukan dulu mana yang harus diduluankan. Jadi itu, jadi kalau ditanya persiapannya tadi akademik, terus juga seni, dan serta yang paling penting lagi itu adalah doa orang tua dan juga ibadah di diri kita. Aku bukan merasa sok alim, aku bukan merasa sok sempurna, namanya juga manusia biasa pasti punya kesalahan juga, tapi orang tua selalu mengajarkan gak boleh lewat 5 waktu. Gimana pun caranya dari kecil, itu tuh udah dilatih. Jadi ketika sampai dewasa, walaupun ya aku namanya manusia ya, maksudnya ada pasti dosa yang tetap dilaksanakan, tapi sampai detik ini tuh kayak punya rasa ketakutan sendiri ketika aku tidak sholat 5 waktu. Even itu walaupun aku traveling, kan kita bisa sholat ya di jamaah gitu-gitu kan, tetap harus melakukan hal itu gitu loh. Jadi kayak ketiga paket tadi adalah akademik dan juga seni serta ibadah gitu. Itu adalah menurut aku paket yang lengkap untuk menjadi mimpi yang besar gitu. Ini mantu idaman anyway ya, ibu-ibu yang viewersnya income realty itu akan cari Dokter Niko search ini. Wah ini calon menantu idaman ini. Sholat 5 waktu nggak tinggal. Iya percaya banget sih. Jadi gimana kita mau diberikan kesempatan kalau kita pun nggak inget Tuhannya kita. Betul, ya. setuju. Jadi pertama harus academic education, leverage everything. Yang kedua, masuklah ke semua yang kamu suka. Passion. Seni ya. Kalau Pak Dokter kan kalau berarti aku seni. And then yang berikutnya adalah doa dan ibadah, itu utama. Tapi kalau doa dan ibadah terus tapi nggak kerja, nggak dikerjain PR-nya gimana? Gak bisa juga. Gak Makanya bisa. jadi harus semua yang balik lagi tadi niat kan. Sedangkan niat aku tuh, nah kebenaran juga, aku tuh adalah
perintis bukan pewaris. Waduh, kata-kata bisa banget ya. Iya. Jadi kenapa aku bilang sebut perintis? Mungkin banyak orang dan mungkin ada haters juga menganggap kalau aku udah kayak gini tuh, alah paling orang tuanya dokter, alah orang tuanya paling udah orang pakai pengusaha atau mungkin dia berkuasa lah, gitulah pekerjaannya punya kuasa kayak gitu-gitu. Pejabat lah. Ya, kita bisa bilang kayak gitulah. Tapi nyatanya apa? Aku di keluarga kandung bahkan keluarga besar pun nggak ada dokter sama sekali. Jadi dari aku mulai masuk di fakultas kedokteran itu tuh sebenarnya bahkan mama aku sendiri itu nggak setuju. Niko yakin menjadi dokter, mending masuk Pertamina aja deh. Katanya, maksudnya yang langsung kerja bisa gitu-gitu kan, kayak swasta dan lain-lain lebih terjamin. Dokter tuh katanya ya kamu nggak ada yang siapa-siapa gitu. Nanti kamu udah waktu lulus kamu susah nyari kerja, ya aku apa adanya aja ya. Karena dokter nggak semudah itu untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi kalau kalian pengen menjadi dokter di kota. To be honest tuh susah banget kan. Di Palembang aja susah, apalagi kalau kita pengen di Jakarta. Waduh, itu ya betapa susahnya gitu loh. Karena banyak nepotism, mungkin harus siapanya siapa gitu. If you know what I mean. I know that, sampai ini ada satu cerita dulu. Temen aku mau ambil spesialis sampai karena dia itu minority, mata cipit, dia sampai di ban nggak bisa masuk satu university tertentu, sampai dia harus pindah ke university yang lain di kota lain untuk bisa ambil spesialis itu. Dan itu bukan rahasia lagi sekarang gitu. Ya Indonesia tuh ya masih ada yang kayak gitu-gitu gitu ya. Tapi ya we are blessing live in Indonesia ya. Ya, aku tetap bersyukur dong. Iya, tetap bersyukur apapun itu dan nggak menyalahkan keadaan juga. Hari ini Dokter Niko tetap menjadi seorang dokter. Betul. Walaupun emang papa mama backgroundnya apa sih? Kalau papa tuh pekerja swasta, kalau mama tuh ibu rumah tangga bahkan. Ketika aku jadi dokter, bahkan papa pensiun. Mama juga ada kerja. Jadi kayak kalau bukan aku yang bekerja dan berjuang sendiri, mau ngandelin siapa lagi gitu loh. Mau ngandelin papa, mau ngandelin mama. Gak ada. Jadi ya itulah harus salah satu motivasi terbesar aku adalah ketika aku udah lulus jadi dokter, berarti tanggung jawab papa mama tuh kayak udah lepas banget gitu loh. Tinggal aku yang sekarang harus kerja keras, jangan sampai nyusahin kedua orang tua. Nah dengan cara itu, mungkin itu salah satu motivasi aku jadinya kerja itu jadi lebih semangat lagi, lebih bangkit lagi. Makanya kalau ngelihat updatean atau teman-teman, kok dokter kerja terus, karena aku pengen menjadi yang terbaik gitu loh untuk diri aku sendiri dan juga nggak mau menyusahkan orang tua. Salah satunya itu. Dan kita nggak bisa munafik juga ya, apa-apa butuh uang. Betul, uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya, tapi uang memang butuh. Tapi segalanya butuh uang. Gak ada kayaknya, mau masuk ke dokteran pun juga tetap butuh uang. Maksudnya pinter apapun, jalur undangan apapun ya. Tapi ya itu, it's a blessing ya dok ya. And then kalau dokter ngelihat nih muda zaman sekarang yang fragile ya, maunya tuh instan, maunya tuh cepet-cepet gitu. Itu gimana dok? Gimana biar mereka tuh nggak selalu memandang sesuatu tuh harus cepet instan gitu, bahwa semuanya tuh harus ada prosesnya. Dokter kan tadi juga bilang bahwa aku fokus dulu sampai aku dapat dokter, and then baru aku wujudin mimpi aku yang satu lagi gitu. Nah gimana biar anak muda tuh mau ngejalanin PR-nya, step-nya, stair by stair gitu kan, satu-satu gitu. Oke. Ini yang aku pikirkan ya, menurut aku untuk anak muda zaman sekarang tuh sebelum kita melihat mereka, mereka harus evaluasi di diri dulu. Evaluasi seperti apa? Kira-kira dari orang tuanya dulu nih, sebelum dirinya. Orang tuanya apakah memang dari kecil udah mengajarkan kemandirian atau memang sudah dimanja dari awal. Jadi sebelum kita ke anaknya, untuk orang tuanya juga harus evaluasi dulu. Ketika usianya udah masuk fase remaja, menurut aku udah pelan-pelan harus diajarkan kemandirian. Ya dengan cara minimal dia harus bisa deh bersihin kamar sendiri. Yang hal-hal kecil kayak gitu aja. Bersihin kamar kayak gitu-gitu, karena itu untuk melatih kemandirian mereka sehingga mereka nanti tidak kebiasaan tergantung dengan orang lain. Betul, bertanggung jawab. Menurut aku itu dulu sebelum melihat di dirinya. Nah, kalau orang tuanya udah terbaik nih, udah ngajarin kemandirian, udah ngajarin yang terbaik lah buat anaknya. Nah sekarang baru balik ke anaknya. Anaknya itu pertama menurut aku harus punya motivasi dan niat dulu. Nah gimana cara muncul motivasi dan niat? Ini kalau pengalaman pribadi aku, karena aku punya sosok inspirasi. Sosok inspirasi itu menurut aku salah satu tamparan buat aku, gue harus jadi kayak dia minimal gitu. Karena dream job gue adalah dia.
gue yakin someday gue bakal bisa kayak gitu. Aku punya temen SMA 3 tahun duduk sebangku, namanya Amir. Mungkin teman-teman kalau udah nge-follow aku udah tahu itu sampai aku buat konten, udah berjuta-juta yang nonton. Itu the real story aku. Amir tuh adalah teman sebangku yang selalu aku cerita yang kadang di luar nalar. Maksudnya kayak gini, Mir, ini nih nonton nih. Ada, ntar aku bakal di Trans TV gini-gini. Kita ketawa-tawa doang gitu kan. Terus kelas berapa SMA? Dari kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 kita sebangku terus. SMA itu? SMA, aku gak mau pisah sama dia. Jadi itu adalah kayak the real best friend banget, soulmate banget. Sampai aku tuh bilang, Ming, nanti aku jadi film gini-gini. Itu tuh kayak omongan adalah doa banget. Jadi kayak yang dulunya jadi ketawa-tawa, yang kayak gak mungkin gini-gini, ternyata itu bisa. Nah jadi kenapa aku bisa gitu? Karena selalu aku menunjukkan sosok tadi, sosok inspirasi aku. Nah, jadi mungkin balik lagi ke pertanyaan tadi, pertama dari orang tua dulu harus mengajarkan anaknya, kedua anaknya juga punya motivasi dan niat dulu. Karena ketika anak sudah punya niat dan motivasi, aku yakin dia pasti apapun bakal dilakukan. Let's say contoh, dia mau masuk kedokteran. Kalau bukan niat dari dia, karena paksaan orang tua, percaya sama saya itu nggak bakal lulus. Karena tes kedokteran itu bukan mudah, dan saingnya itu sangat banyak ya, bukan rahasia umum lagi. Biasanya nomor 1 orang yang paling banyak daftar di kedokteran. Nah, saingan terlalu banyak itu. Nah, jadi kalau bukan niat dari dia, nggak bisa ngejalaninnya. Oke, dia nggak niat dengan kekuasaan orang tua apa gimana dia masuk. Emang jamin masuk kedokteran bisa lulus dengan nggak bisa, karena di kedokteran itu tuh real kita bener-bener apa adanya. Kalian nggak bisa nyontek. Terus juga mau ngarepin soal-soal tahun lalu dari kakak kelas nggak bisa, selalu dirubah terus. Jadi kalau lo nggak belajar, lo gak bakal lulus. Itu jadi dokter. Nah makanya jadi kayak balik lagi niat, jangan dipaksa. Nah orang tua juga harus mengerti passion anak itu, jangan dipaksa. Kalau emang orang tuanya pengen jadi dokter tapi anaknya gak bisa, anaknya pengen jadi gamers, sebenarnya itu gak apa-apa. Nah orang tua harus mengikuti perkembangan zaman. Gamers bukan semata-mata kayak pekerjaan yang gak ini, bahkan lebih kayaan gamers daripada dokter sekarang istilahnya ya. Maksudnya kayak gak boleh memandang sebelah mata. Makanya balik lagi, orang tua harus tahu passion anaknya dan anak juga harus tahu niat dan bakatnya kemana, gitu. Jadi ya itulah kalau ditanya harus jadi apa. Nggak ada yang instan, ada step-stepnya dan tadi dia mau lakuin PR-nya gitu. Betul. Ya. Jadi kayak tadi aku juga tahu banget tuh jadi dokter tuh nggak gampang. Kebetulan adikku tuh dokter juga di Jakarta, tapi udah lulus juga. Aku ngelihat waktu aku suka ke Jakarta, dia itu suka nggak tidur, suka malam-malam masih baca buku gitu. Aku sampai se-struggle itu kah mau jadi dokter gitu. Tapi ya thank God gitu, ketika orang itu punya kemauan dan itu memang dia punya desire, dia akan berusaha gimana pun. Betul. Tapi tadi kalau dipaksa orang tua juga nggak akan jadi ya dok, nggak bisa gitu. Nah, aku sedikit kasih gambaran ya, di kedokteran itu kebenaran aku kemarin lulus jalur undangan, itu jalur tanpa tes. Jadi kita tuh dapat kelas yang memang 80% yang jalur undangan semua. Di situ kalian akan menemukan karakteristik orang yang pinter-pinter dari berbagai sekolah dikumpulin jadi satu gitu kan. Istilahnya kan pasti nilai gede-gede. Betul. Dan punya sifat karakteristik yang bakal kalian sebelumnya itu belum dilihat. Yang teman-temannya ambisius, yang benar-benar cerdas. Cerdas sama pinter menurut aku beda. Orang cerdas tuh kayak udah Tuhan memberikan keberuntungan, kayak dia sekali baca bisa langsung hafal. Kalau yang kayak aku tuh harus 3 kali dulu baru bisa menyaingkan. Makanya aku mungkin kalau dilihat kayak work hard banget karena aku nggak bisa sekali belajar. Mungkin PR, tapi karena aku punya niat dan kayak gue nggak mau ketinggalan sama orang yang cerdas gitu. Gue harus, walaupun gue nggak cerdas, tapi gue bisa rajin sehingga bisa jadi cerdas. Walaupun usahanya akan lebih power lagi gitu. Lebih kencang lah gitu, lebih banyak gitu ya. Dan yang tadi kalian bilang sepupunya saudara Adikku, tadi ya, adik tuh yang dia belajar terus itu real. Jadi kadang orang ngeliat kayak lo sok pinter banget belajar ke nongkrong bawa buku gitu. Itu bukan sok-sokan pinter, tapi kalau gue nggak belajar gue besok ujian nggak bakal jawab. Sampai segitunya. Kayak ya udah kalau lo nggak belajar lo dijamin 100% lo nggak bakal lulus. Betul, dan itu tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Karena memang udah decide untuk tadi kayak ibunya pun nggak yakin gitu kan. Jadi kayak malu sama diri sendiri ya, gitu. Harus beres nih, harus selesai, harus done gitu kan. Wow, insightful loh ini. Jadi memang Dokter Niko ini goal getter. Jadi memang kalau punya aim itu harus diwujudkan. Yes. Terus apapun yang terjadi pokoknya kacamata kuda gitu ya.
Ya, for 26 years old itu luar biasa. Dan sebagai seorang creator, tadi berapa? 500 something? 544 di TikTok. 544 follower on TikTok and 160K in Instagram. All centang biru ya. Waduh, Lu punya, lu centang biru, lu punya kuasa ya. Jadi masuk ke sono itu kan sesuatu yang baru lagi. Baru lagi. Creator ya, itu kan masyarakat sekarang tuh masyarakat ekonominya ekonomi kreator gitu bahasanya zaman hari ini. Kenapa Dokter Niko pada saat 4 bulan yang tadi COVID itu ya kepikiran masuk ke sana gitu. Terus konten apa yang dulu pertama kali itu dikerjain? Apakah langsung FYP gitu? Terus apa yang membuat ya itu nggak berhenti gitu? Terus buat, terus mengedukasi gitu. Terus gimana biar anak muda yang lain tuh juga bisa sama kayak Dokter Niko gitu. Mungkin sekalian tips juga kali ya. Tapi tips ini mungkin tidak 100% valid tapi sesuai pengalaman. Jadi kenapa aku akhirnya bisa menjadi content creator karena yang tadi karena aku nggak tahu mau kerja apa, aku orangnya nggak bisa diem aja gitu kan, aku pengen kerja minimal ya aku bisa nuangkan apa yang aku bisa manfaatkan itu melalui media sosial. Awalnya kan dari TikTok itu. Nah konten awal apakah langsung FYP? Tentunya enggak. Namanya balik lagi. Bukan cuma perjalanan hidup, perjalanan untuk jadi seorang content creator pun juga tidak seindah sekarang istilahnya kayak ngeliat orang, enak banget ya, sekali upload bisa 40.000, 100.000 gitu. Enggak semudah itu, gitu lah. Besti, jangan semudah itu Ferguson. Iya, tidak semudah itu Ferguson. Ini bener-bener ini mahal banget loh dengerin. Bener, ini bener-bener susah banget. To be honest, awal pertama kali main video di TikTok, itu aku mungkin view-nya cuma 5. Apa video yang aku buat? Karena aku ngikutin saat itu TikTok itu masih terkenal joget-joget. Kalau orang alay. Bahkan orang buka TikTok tuh malu-malu. Kalau ditanya lo ada TikTok nggak ada, padahal dia ada cuma itu doang. Itu malah sempat TikTok di ban juga. Nah, sempat kan sampai yang Indonesia gitu-gitu lah makanya itu kayak. Nah, tapi dari situ aku justru malah mematahkan awalnya. Tapi awalnya memang aku akuin awal-awal TikTok pertama kali kan karena uji coba aku pertama kali tuh kontennya kucing. Jadi aku punya kucing di rumah, aku buatlah kayak cuman guys aku mau mandiin kucing gini nggak ada yang nonton kayak nggak ada yang nonton karena kayak nggak menarik. Terus kayak ya kucing orang lebih banyak yang lebih bisa dibuat jadi lucu gitu kan. Terus juga ada cara trik itu kayak oke, ini bukan passion aku karena aku masih malu untuk menunjukkan muka di TikTok. Karena aku takut ketahuan temen atau terdekat karena TikTok masih kayak gitu banget. Nah, akhirnya aku cobalah konten saat itu masak. Habis dari kucing masak, aku bisa masak juga. Tapi masaknya tanpa muka. Jadi cuma tangan cuman lip sync gitu-gitu. aja. Iya, lip sync. Masih malu nih ngeliat ini kan. Terus lagi-lagi tidak FYP Ferguson. tidak semudah itu gitu ya. Berapa lama dari kucing masak gitu? Sebulan lah. Pokoknya itu juga pokoknya jadi kayak trial udah error. Deh gue trial error dulu kayak udah yang penting-penting aja. Nah, terus aku muncul saat itu ada konten kreator orang luar, orang bule, dia dokter. Dia pertama kali buat konten edukasi, terinspirasi lah aku. Langsung aku sebulan yang nggak kerja dan nggak tahu apa-apa, aku langsung bilang, oh iya, gue kan udah punya gelar dokter. Gak salah dong gue buat konten edukasi. Kalau gue mungkin masih koas atau masih itu oke lah. Mungkin orang gak terlalu percaya. Belum punya kuasa. Iya, istilahnya kayak ilmunya masih belum valid gitu. Tapi gue udah punya gelar dokter, dasaran gue karena COVID aja gak bisa kerja gitu. Aku manfaatkan lah saat itu aku memberanikan diri untuk menunjukin muka. Dan sambil buat konten pertama kali itu konten edukasi. Tapi sebelum konten edukasi aku cerita dulu. Ingat banget di bawah-bawah tuh konten pengalaman bisa menjadi dokter. Jadi dari cerita storytelling gitu-gitu muka ternyata laku. View-nya berapa itu? Saat itu masih 3.000, 4.000 tapi itu udah keren banget. Iya. Dan likes-nya tuh juga udah 4.000 kayak gitu-gitu. Dan lama-lama sekarang jadi berpuluh-puluh ribu gitu kan. Aku pernah cek lagi udah banyak, udah 100 ribuan video-video bawah gitu kan. Karena kan dia rolling terus kan. Nah, saat itu pertama kali menceritakan gimana mau menjadi seorang dokter. Ternyata itu banyak banget orang yang suka dengan konten storytelling gitu.
Nah karena udah mulai brandingnya orang tahu, oh ternyata lo dokter ya, mulailah aku merembet ke konten edukasi. Nambah konten edukasi tentang kesehatan. Justru saat itu masyarakat Indonesia lagi genting-gentingnya banget tentang kesehatan. Itu adalah menurut aku aji mumpungnya seorang dokter yang mau jadi content creator. Kan itu momentum yang pas. Riding the wave lah ya. Betul. Nah selain itu kayak monoton nih akhirnya. Nah ini juga tips juga buat temen-temen. Kalau dari aku sih ya boleh sah-sah aja kalau ketika kalian punya konten yang pengen fokus di situ. Misal konten masak, konten masak terus. Tapi to be honest itu biasanya brand atau endorse yang bakal masuk tuh ya cuma sekitaran masak. Sedangkan aku pengen general. Jadi kalau bisa orang ada yang kenal aku bukan karena dokter, as Niko aja. Tapi ada mungkin orang yang kenal aku sebagai dokter, aku pengen general. Akhirnya selain dari konten edukasi, aku buat konten lain yang bisa menarik perhatian orang. Nah salah satunya konten-konten charming-charming. Tapi itu menurut aku suatu trik. Karena di tiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Mungkin dia punya kelebihan nyanyi, silakan tunjukkan. Atau mungkin dia punya dikasih Tuhan fisik yang baik. Ya, kenapa piano enggak? Mungkin. Piano ataupun itu. Pokoknya apapun itu yang punya kelebihan yang kalian merasa percaya diri, tunjukin. Terus ada juga bilang, pernah kayak gini, Nik lo mah enak. Istilahnya good looking gitu-gitu. Nah, aku bilang belum tentu. Justru orang yang mungkin orang bilang itu gak good looking, tapi dia mengandalkan dengan kelucuan dia. Dia lebih artis, dia lebih banyak berjuta-juta followersnya dengan cara cepat karena dia lucu. Nah makanya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi jangan gak merasa kayak kita, aduh gue gak bisa kayak lo mah enak ya good looking. Gak kayak gitu konsepnya. Lo harus temuin dulu diri lo dulu. Terus apa yang kalian pengen buat konten itu buatlah semenarik mungkin. Jadi gunakan privilege. Betul, ya, kalau good looking, ganteng, ya kan itu ya Tuhan udah kasih. Dan manfaatin dong. Relatif juga sebenarnya kan, nggak setiap orang bilang kayak gitu. Aku bukan merasa bilang kayak gini, enggak. Maksudnya mungkin ketika aku mencoba, kenapa pas aku nunjukin muka orang seneng, itu kan jadikan suatu ini kan, suatu kayak mungkin something yang kayak bagus buat aku dan bisa viral nih. Kenapa enggak selagi tidak mengandung unsur sara? Betul. Why not gitu. Terus dengan charming konten tadi akhirnya jadi brand ambassador sebuah klinik kecantikan. Betul. Itu ya kan. Ternyata itu suatu rezeki ya, bener. Gitu. Istilahnya kita menjual diri ya. Tapi di sosial media tapi dengan cara ya seperti itu ya kan. Tanpa kita sadarin kayak kita charming ngeliat, kok mulus banget mukanya gitu. Ternyata memancing brand masuk lah. Dulu sebelum jadi brand ambassador ada brand skincare lah, sampai sabun lah, sampai sampo, sampai semua ujung itu ya. Ternyata itu suatu ladang rezeki. Betul. Dan bagi ya udah sekarang ternyata fokus, alhamdulillah dikontrak sama salah satu brand. Itu anyway foundernya teman aku tuh. Nah kan. Irfandi. Nah itu dia. Keren banget. Yes, jadi tergantung kita mau pakai privilege ya. Kayak kalau kita ngeliat kayak Marcel, ya kan, si komedian, and then yang lain-lain juga kan. Kalau kita ngomong kayak Oprah Winfrey, Oprah Winfrey sama J.Lo itu jauh kemana-mana. Tapi kenapa kalau orang ngeliat Oprah Winfrey itu kayak something yang special? Karena dia bisa menemukan apa yang spesial di diri dia. Gitu ya. Setuju ya. Dan harus mengikutin tren, nggak boleh malu. Kalian di sosmed malu, gimana nanti mau meranah ke yang lebih gede dari sosmed gitu kan. Karena to be honest kayak mungkin kalian pernah beberapa kali ngeliat konten aku jeduk-jeduk. Sebenarnya itu aku malu kayak. Gak bohong, aku buka-bukaan aja di sini. Aku nonton itu tuh gak pernah lebih dari sekali. Ketika aku gitu gak bakal aku tonton lagi, gak bakal. Tapi aku harus ngikutin tren. Dan follow the trend. Dan jeduk-jeduk itu ternyata engagementnya jadi naik. Ketika aku buat konten, kalian perhatiin deh, ketika aku buat konten edukasi paling mentok 40.000 kalau di TikTok ya. Ya bisa lah sampai 100 ribuan gitu. Tapi kalau jeduk-jeduk 400 ribu bakal 1 juta. Kenapa enggak gue coba, betul kan? Tapi jeduk-jeduknya yang menarik gitu. I got the point, bahwa ya kita harus ikutin market itu butuh apa. Nggak harus betul. idealis nggak gitu harus ya. idealis. Ya kalau mau idealis memang nggak apa-apa. Karena kan mungkin punya karakter dan juga ide masing-masing ya, konsep masing-masing. Tapi kan tetap secara konten kan education tentang health-nya tetap ada. Masih ada. Itu aku kan nggak mau cuman sekian persen gitu ya dari total portofolio konten itu sendiri. Jadi kayak tetap harus konsisten. Gue awalnya dari edukasi, nggak boleh sampai nggak edukasi, minimal seminggu sekali gitu. Jadi kayak ya udah yang penting tetap ada bermanfaatnya. Tapi ya kadang sedih, maksudnya ketika gue udah niat banget edukasi tapi nggak serame jeduk-jeduk tuh kayak ya tapi nggak mau gimana lagi karena trennya lagi orang sekarang juga
udah mulai kurang nih mungkin dengan kesehatan, nggak se-viral dulu pas zaman COVID. Kita mau bahas apapun yang receh-receh tentang kesehatan, pasti rame. Sekarang tuh agak susah. Biasanya aku ngakalinnya dengan cara apa? Dengan cara ada yang lagi viral. Mungkin kemarin ada salah satu public figure yang bawa anaknya di jet ski. Nah itu kan di public figure dan banyak fansnya. Terus aku edukasikan bahwa itu bahaya, itu baru viral. Nah jadi kayak gue harus cari juga nih info-info riding kesehatan. the wave tetap ya. Setuju. Ya, keren banget. Jadi ini tips-tips mahal yang kita explore hari ini dari Dr. Niko. And then kalau bicara masa depan pasti kan tidak terpisahkan ya karir moncer, ya kan, edukasi bagus. Nah yang berikutnya itu tentang investment. Nah Pak Dokter, BTW udah punya rumah pertama? Insya Allah akhir tahun ini rumahnya jadi. Wow, itu adalah perdana Allah. rumah aku sendiri dengan kerja keras sendiri. Aku juga udah beli mobil dengan hasil kerja sendiri. Cool. Jadi kayak the power of sosmed itu luar biasa. Nah ini juga harus untungnya aku berani keluar dari zona nyaman. Mungkin kalau aku sampai detik ini tidak mencoba di dunia entertain, aku cuma fokus ke dokter, aku belum punya rumah kayaknya. Aku belum punya mobil kayaknya. Ya aku mungkin bisa beli mobil, mungkin nyicil dengan dekor panjangan. Tapi to be honest, setelah aku keluar dari zona nyaman dan aku fokus di situ dan keduanya bisa jalan, itu merupakan rezeki yang tak terduga-duga. Dan ya, dreams come true. Hebat, udah punya rumah, punya mobil, beli sendiri loh ya. Mungkin kalau dokter Kerja keras doang sendiri. mungkin ya boleh, tapi Bisa, mungkin masih tapi lama. kredit mungkin Yeah. ya kan. Tapi percaya deh, apa yang dikatakan Dokter Niko itu bener banget. Jadi ketika kita berani keluar dari zona nyaman, keajaiban tuh terjadi. Betul. Ya. Tapi kita benar-benar harus memikirkannya matang-matang. Jangan kita, udah deh gue keluar zona nyaman aja karena gue gak nyaman dalam pekerjaan itu. Terus ditanya, lo mau kemana? Gak tahu. Itu salah. Betul. Tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan, jangan sama sekali. Aku tuh bener-bener perhitungan banget. Bahkan saat itu mau resign jadi dokter pun juga sedih banget. Karena ini kan rumah sakit yang di Palembang ini salah satu rumah sakit impian aku. Jadi kayak waktu pas zaman koas, setiap lewat rumah tuh aku sholawatin terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga jadi dokter di sini. Selalu kayak gitu, saking bener-bener jadi pengen di dokter di rumah sakit ini gitu loh. Iya. Terus dapat tawaran kayak gini, itu kan suatu dilema ya istilahnya itu. Tapi ternyata aku bisa berani keluar zona nyaman, tapi dengan pemikiran yang gue coba kalau plan A kira-kira nanti ke depannya bakal plan B gimana gini. Oke, gue menentukan plan A, fix. Ternyata ada rezeki-rezeki lainnya gitu loh. Jadi harus dipikirin matang banget. Betul. Jadi dan dipersiapkan, ada infrastrukturnya. Nggak jam tanpa parasut. Intinya gitu ya. Nggak, salah besar itu. Salah besar. Terus anyway rumahnya udah ada bakal nanti yang ngisi nih bareng-bareng. Waduh, sendiri dulu ya kayak. Sendiri dulu ya. Wah luar biasa. Ini calon mantu idaman, calon suami idaman. Ini aku dalam podcast ini juga mempromosikan Dokter Niko Waduh, Saputra. Masya Allah. Punya prioritas juga sih Kak aku. Jadi setelah udah investasi mobil, rumah, investasi apa selanjutnya? Pendidikan. Oh wow, jadi, so harus specialist? Ya, jadi kayak pendidikan tetap nomor satu. Karena balik lagi tadi kalau kita cerita awal, orang tua tuh udah menyekolahkan dari kecil, udah fokus ke situ. Dan ternyata pendidikan tuh memang sangat bermanfaat. Bukan cuman karena gelar doang ya Kak, tapi menurut aku semakin tinggi pendidikan, etika, cara penyampaian, public speaking, cara kita tutur kata itu jauh pasti berbeda dengan orang yang pendidikannya bukan bermaksud ya. Maksudnya kayak ada lah pasti suatu kelebihan ketika kita punya pendidikan. Makanya sekarang fokus dulu, kelarin dulu ini rumah udah bener-bener beres, udah aman untuk ditinggalkan. Jadi aku nggak harus sewa apart lagi, nggak sewa ini lagi, nggak perlu ngeluarin duit lagi, udah aman. Sekarang saatnya nabung buat investasi pendidikan. Sudah ada bayangan mau spesialis apa mungkin? Udah, jadi cita-cita dulu sih pengennya jadi dokter bedah. Pengen ya bedah. Tetap ini masih kesana. Gak bisa kayaknya, karena aku gak mau melepaskan dunia entertain ini. Karena menurut aku gak semua orang, gak semua dokter bisa punya kesempatan kayak yang aku dapatin sekarang. Jadi itu kayak suatu kelebihan dan suatu menurut aku Tuhan udah kasih aku bisa loh bermanfaat buat orang lain, melalui jalur ini. Itu kesempatan yang nggak bisa datang dua kali. Makanya aku nggak mau melepaskan entertain ini sehingga
aku memilih spesialis apa yang kira-kira tidak memiliki jaga malam, yang gak sibuk yang 24 hour, atau ada pasien yang benar-benar yang gawat darurat gitu-gitu. Sehingga aku memikirkan kayaknya kalau dunia entertain dan emang style dan lifestyle aku banget, aku lebih ke gizi. Jadi spesialis gizi klinik tuh emang sesuai passion. Lifestyle aku juga alhamdulillah sampai sekarang konsisten dengan hidup sehat. Terus juga menurut aku di dunia entertain gizi itu cukup sangat penting karena edukasi kan, lebih tepat edukasi untuk sebelum lari ke penyakit-penyakit, gimana cara kita bisa nggak kena penyakit adalah dari gizi dulu. Iya, preventif. Jadi ya itu yang aku harus kayak oke, aku senang gizi, dan gizi menurut aku juga salah satu investasi yang nice untuk zaman sekarang ya. Orang-orang udah melek tentang hidup sehat bahkan untuk perdiatan. Oh, itu kalau di Jakarta itu rate-nya lumayan, aku ngerti banget rate-nya satu kali janji itu berapa? Aduh, saya tidak tahu tuh. Anyway, bicara tentang kesehatan ya, aku kan ngelihat Dokter Niko ini sehat gitu ya, funky. Terus sempat cerita juga bahwa berat badan dari mulai berapa sampai ke muscle ototnya sekarang sampai hari ini. Nah, itu boleh dibagi juga. Boleh kenapa dong. sih harus sehat? Kenapa sih harus body itu harus fit gitu? Selain appearance juga gitu. Kenapa sih, Dok? Bener, ya aku gak munafik ya. Dengan kita memiliki badan yang bagus, otomatis kepercayaan diri kita itu harus bakal lebih besar lagi. Nah, tapi di luar dari itu, aku dulu sempat mantan obesitas, tapi nggak obesitas yang tingkat tinggi ya, maksudnya yang obesitas proporsional itu, tapi tetap bulat banget, terus lemak di mana-mana. Itu gampang sakit, gampang lemes, nggak produktif, kayak apa ya, banyak kerugian ya. Nah, ketika aku mencoba untuk ubah pola hidup, terus ditambah lagi aku juga bisa menginspirasi orang, itu bisa makin semangat. Ternyata itu justru malah bisa bikin semangat di diri aku. Jadi lebih produktif, bahkan kayak orang, lo gak capek-capek nih, abis kerja lo olahraga, itu jadi habit. Jadinya aku tetap harus olahraga supaya apa? Supaya aku tidurnya gak begadang. Jadi ketika aku capek jam 10, 11 sudah tidur, besok pagi bangun subuh, itu justru lebih produktif dan lebih bagus untuk kehidupan. Gitu. Keren banget. Dan ternyata orang-orang sukses dan hebat itu adalah orang-orang yang punya habit tadi, tidur cepat, workout, dan dia bisa berpikir lebih jernih gitu ya, Dok. Betul. Salah satu juga menurut aku kesuksesan selain yang disebut KN, yang paling penting tuh menurut definisi aku, kesuksesan itu adalah ketika kita bisa bermanfaat buat orang lain. Bukan melihat dari seberapa dia kaya, tapi seberapa banyak dia bermanfaat buat orang yang membutuhkan dia. So untuk bermanfaat, you have to healthy, right? Harus sehat, harus terus juga bisa mengobatin orang, terus tambah pekerjaan ini juga yang bisa terjun langsung ke pedalaman. Yes. Gitu ya, orang bisa bertanya tentang kesehatan, aku seneng banget. Bisa intinya bermanfaat deh buat orang lain. Iya. Dengan cara kayak gini ngasih tahu ke netizen, semoga bisa bermanfaat juga. Betul. Gitu. Aduh, aku ngerasa belajar dari dokter ganteng yang six pack ini. Dok, last but not least, pesan untuk anak muda, mungkin ada dokter-dokter yang masih berjuang, atau mungkin yang baru mau jadi dokter, atau dokterpreneur, atau entertainer yang lain, bagaimana mereka bisa menjadi versi yang lebih baik seperti Dokter Niko juga? Pertama, saran dari aku, kamu harus punya prioritas masalah yang harus kalian duluankan. Jadi kita tuh namanya hidup gak mungkin gak ada masalah. Tapi kita harus bisa prioritas dulu. Masalah mana yang paling terberat itu harus kalian duluanin. Nah, anggaplah kayak di rumah sakit. Kenapa di lantai itu ada warna merah, kuning, hijau. Nah itu kan ada yang emergency, ada pasien yang bisa ditunda dulu, ada yang pasien biasa aja. Seperti itu juga hidup kita. Menurut aku kamu harus tahu dulu mana prioritas yang harus diutamakan. Nah karena ini posisinya calon dokter, saran aku kamu harus fokus dulu jadi dokter. Jangan yang kemana-mana, karena jadi dokter itu nggak bisa nggak fokus menurut aku. Pengalaman pribadi ya. Jadi kamu fokus dulu jadi dokter. Anggaplah oke, kalau nilai gak kumlat gak apa-apa. Kalau kumlat Masya Allah ya Alhamdulillah. Tapi kalau gak kumlat gak apa-apa. Tapi at least kalian tepat waktu. Karena ketika kalian gak tepat waktu sebenarnya itu banyak kerugian ya.
akan memakan biaya lebih banyak lagi, waktu yang cukup banyak lagi. Jadi kita bisa menghemat waktu dan uang tuh dengan cara kita fokus dengan prioritas tadi, yaitu pendidikan sampai jadi dokter dulu. Nah, ketika udah jadi dokter, apa yang harus dilakukan? Baru kalian harus menemukan passion kalian. Apakah kalian akan melanjutkan spesialis? Dan ternyata dokter itu nggak harus spesialis, tapi juga kamu bisa jadi dokter di manajemen rumah sakit, jadi dokter polisi, dokter TNI, bahkan jadi dokter aktor pun, dokter kecantikan, dokter ya kayak aku mungkin public figure juga. Ternyata banyak banget cabang-cabangnya, bahkan jadi dosen pun bisa. Nah, gimana cara kita bisa tahu itu? Balik lagi ke passion. Misal kamu nggak ada passion seni, kamu nggak berani ngomong di depan kamera, nggak bisa dong berarti kalau jadi dokter itu nggak bisa. Tapi kamu punya kelebihan, oh gue bisa ngajar orang, gue bisa pinter nih kalau menjelaskan sesuatu pelajaran. Mungkin kalian jodohnya di dosen. Betul. Jadi itulah yang aku bilang, jadi fokus dulu ke pendidikan, setelah itu baru menemukan passionnya masing-masing. Dan ketika ada passion itu, lakukanlah, karena pasti akan menjadi maksimal ke depannya untuk diri sendiri dan buat orang lain. Iya. Wow, meaningful. Generalis tuh spesialis, spesialis tuh generalis. Jadi betul-betul fokus dulu ke goals, apa tujuannya. Kalau di awal-awal baru merintis, nggak usah ngomongin passion dulu ya dok ya. Pokoknya just follow apa yang kamu jadi, fokus ke satu titik sampai itu jadi, dan tetap semangat, dan tadi jangan lupa berdoa. Benar. Ya, ibadah. Gak ada apa-apanya kalau kita nggak ada doa. Karena faktor keberuntungan itu pasti berlaku. Ya, jadi sholat 5 waktu seperti Dokter Niko Saputra. Oke, terima kasih banyak Dokter Niko Saputra. Nanti follow dan like langsung ke Dokter Niko punya Instagram, TikTok. Waduh. Udah centang biru. Ya. Harus ditekan ya. Ya, harus ditekan karena lu punya kuasa. Oke, terima kasih untuk incomers yang sudah setia menyaksikan konten-konten kita. Komen di bawah untuk ngundang siapa lagi yang kalian pengen aku undang, dan pertanyaan paling menarik kita akan berikan voucher konsultasi dan juga hal-hal yang menarik lainnya. Terima kasih dari saya, Erwirono. Ya, Niko Saputra Nugraha. See you. Bye guys, thank you.